Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segenap limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, hingga akhirnya kita tetap terus dapat istiqomah dalam menunaikan amanah sebagai khalifah di atas muka bumi ini, khususnya sholat Jumat berjamaah. Semoga setiap langkah kaki yang kita gerakkan semuanya akan dihitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa dan tak bosan-bosannya kita doakan semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, qudwah dan suri tauladan bagi kita bersama, Khatibul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana atas berkat perjuangan baginda Nabi kita yang jauh tinggal dari Jazirah Arab, kita yang hidup 14 abad setelah zamannya Nabi juga dapat merasakan indahnya iman, indahnya Islam seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan khatib untuk berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya dan kepada para jamaah umumnya. Marilah kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian menjalani semua yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun tema kita pada kesempatan kali ini ialah puasa yang sejati. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kiranya kita telah memahami bersama bahwasanya puasa itu secara umum adalah suatu bentuk tindakan dari seorang hamba yang menahan dirinya dari makan dan minum sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Hal ini dapat kita simak dari penjelasan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kutipannya, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Shadaqallahul azim. Makan dan minumlah kalian hingga kalian bisa membedakan antara benang putih dan benang hitam, yakni saat waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa
hingga malam hari. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari ayat tersebut dapat kita pahami memang pada dasarnya puasa itu adalah al-imsak, yakni menahan diri dari makan dan minum dengan kriteria syarat rukun yang telah diatur dan ditentukan. Namun pada prakteknya perlu pula kita pahami bahwasanya puasa tersebut tidaklah terbatas pada unsur rasa lapar maupun haus yang kita tahan. Akan tetapi ada beberapa poin yang lain yang kiranya perlu pula kita perhatikan dan kita tahan dan kita amalkan dalam kondisi tertentu agar amal ibadah puasa tersebut bernilai lebih baik dan berkualitas. Hal ini pun sejalan dengan apa yang disampaikan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, dikatakan rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Rawahu An-Nasa'i. Berapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tak memperoleh ganjaran pahala dari puasanya, melainkan sekedar rasa lapar. Dan berapa banyak orang yang qiyamul lail atau bentuk dari solat tarawih akan tetapi tak memperoleh ganjaran dari amalan tersebut, melainkan hanya sebatas begadang belaka. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dari hadis tersebut dapat kita pahami bahwasanya puasa tersebut memanglah bukan hanya sekedar menahan rasa haus dan lapar, tetapi ada unsur-unsur lainnya yang juga perlu diperhatikan. Di antaranya dapat kita simak dari penjelasan hadis riwayat Al-Bukhari, dikatakan wa man lam yadha qawla dzuri wal 'amila bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyadha ta'amahu wa syarabahu. Rawahu Al-Bukhari. Barang siapa yang tidak menahan dirinya dari perkataan dusta dan justru melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ia untuk menahan diri dari rasa haus dan rasa laparnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya puasa yang lebih baik dari sekedar menahan rasa haus dan lapar kiranya perlu ditambah dengan menjaga lisan kita, menjaga ucapan kita dari perkataan-perkataan yang berunsur dusta, atau bahkan justru kita sendiri yang melakukan perbuatan dusta tersebut. Maka ini menjadi persoalan, ini menjadi PR bagi kita bersama agar kiranya lisan ini juga bisa diikutkan untuk al-imsak atau menjaga atau menahan dari perkataan-perkataan dusta. Masyaallah muslimin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih lanjut dapat pula kita simak penjelasan dari hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim, dikatakan laisa shaim laisa siyam minal akli wasyarabi, innama siyam minal lawi warrafsi ila akhir. Puasa itu tidaklah sebatas menahan diri dari makan dan minum, akan tetapi sesungguhnya puasa itu juga menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang keji. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari dua hadis tersebut maka dapat kita pahami bahwasanya kita diserukan tidak hanya sekedar menahan diri kita dari rasa haus dan lapar, tapi panca indera kita juga perlu kita jaga, perlu kita tahan
entah itu dari lisan kita, dari mata kita, dari telinga kita, dan dari organ-organ lainnya, agar tidak mengurangi kualitas dari amal ibadah yang kita kerjakan, atau bahkan justru menghilangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas puasa yang kita kerjakan, sehingga ia sampai pada derajat puasa yang paling rendah, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Rajab, ahwanus siyam tarkus syarab wal aql. Derajat puasa yang paling rendah adalah sekedar menahan rasa haus dan lapar. Masyaallah muslimin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwasanya kiranya kita untuk menghadirkan puasa yang berkualitas, puasa yang sejati, agar dapat memperhatikan poin-poin, khususnya poin yang kita bahas sebelumnya, yang dapat disimpulkan. Yang pertama, menjaga diri kita dari ucapan yang sia-sia. Yang kedua, menjaga diri kita dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang keji, entah itu berdusta, ghibah, namimah, adu domba, bersaksi atau bersumpah palsu dan sejenisnya. Dan yang ketiga, menjaga diri kita dari syahwat yang terlarang. Masyaallah muslimin jamaah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kiranya khutbah kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.